Tim Garuda Satuan Reskrim Polresta Bandara Suta menggerebek dan menangkap pelaku penipuan melalui jejaring sosial mengatasnamakan instansi Bea dan Cukai Bandara Suta. Dari kelima pelaku, 3 diantaranya warga negara asing asal Nigeria, serta 2 pelaku lainnya wanita warga negara Indonesia yang membantu aksi kejahatan para pelaku. Penggerebekan disertai penangkapan terhadap warga negara asing asal Nigeria ini terjadi di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Utara oleh aparat kepolisian. Penangkapan ini bermula dari laporan seorang korban yang mengenal pelaku di media sosial Facebook. Pelaku yang menyamar sebagai warga negara Amerika kemudian mengaku sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, namun tidak bisa keluar lantaran membawa uang ratusan ribu dolar Amerika. Korban kemudian diminta untuk mentransferkan uang sebesar 17,6 juta rupiah untuk biaya administrasi kepengurusan di kantor Bea dan Cukai. Setelah yakin, korban pun mengikuti semua keinginan para pelaku. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian uang sebesar 17,6 juta rupiah. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 7 unit telepon genggam milik para pelaku, 16 ATM dari berbagai bank, 6 buku rekening, 14 kartu SIM card berbagai provider, dan juga screenshot percakapan para tersangka dengan korban serta kalung emas hasil kejahatan. Ya, saya akan memperbarui informasi ini dengan Kombes Pol Adi Ferdian, Kapolresta Bandara Suta. Selamat malam, Pak Adi Ferdian. Selamat malam, Mbak. Ya, bagaimana proses penangkapan WNA dan juga dibantu oleh WNI terkait penipuan? Berarti antara korban dan juga tersangka memang punya hubungan yang lama terlebih dahulu sehingga bisa melancarkan penipuan ini. Bagaimana, Pak? Jadi singkatnya, korban atau pelapor ini melaporkan bahwa sudah berkenalan dengan seseorang atas nama Carlos Sanchez yang ternyata pada akhirnya bahwa profil yang bersangkutan di media sosial tersebut atas nama Carlos Sanchez merupakan fake account. Kemudian yang bersangkutan ini atau yang menggunakan fake account ini menjanjikan kepada saudara R atau pelapor ini mengatakan bahwa dia saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian dia ada masalah karena dia membawa uang sejumlah 300.000 dolar. 300.000 dolar Amerika yang ditahan oleh Bea dan Cukai. Saudara Carlos Sanchez ini kemudian meminta kepada yang bersangkutan ini untuk membantu prosesnya dengan jumlah 17 juta rupiah. Sehingga korban merasa yakin karena sudah berhubungan lebih kurang selama 3 bulan dengan fake account Carlos Sanchez ini, dia membantu sejumlah 17 juta. Ternyata ketika ditelusuri hal tersebut tidak pernah ada lagi hubungan antara saudara Ike Cupu kalau nama aslinya di atas nama Carlos Sanchez ini di Nigeria. Kemudian atas kejadian tersebut korban melaporkan penipuan tersebut. Kemudian kita proses penipuan tersebut dari langkah-langkah yang kita lakukan, kita berhasil melakukan penyidikan sehingga mengungkap jaringan yang kita tangkap masing-masing di Jakarta, kemudian di Surabaya, dan di Yogyakarta. Baik, Pak, mengingat banyak sekali kartu ATM yang disita, juga banyak sekali SIM card, ini berarti bahwa korbannya ini banyak, Pak? Ya, korbannya sendiri yang sudah kami telusuri bahkan kami kabarkan, ada selain saudara R yang melaporkan, ada 6 lagi yang menjadi korban. Salah satunya adalah saudara Y di Papua. Saudara Y ini kerugiannya 76 juta. Kita kabarkan bahwa yang bersangkutan sudah ditipu oleh jaringan Nigeria, 3 orang Nigeria yang sudah kita tangkap, kemudian 1 juga yang berada di Nigeria. Saudara Y yang di Papua ini bahkan tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh penyidik bahwa dia sudah ditipu. Yang bersangkutan masih berkeyakinan apa yang disampaikan oleh kelompok 3 orang Nigeria ini bahwa itu merupakan kebenaran, padahal yang bersangkutan sudah ditipu sebanyak 76 juta. Sehingga kita himbau saudara Y yang berada di Papua ini untuk juga melaporkan apa yang terjadi padanya.
Baik Pak, warga negara asing ini berarti bagaimana dengan izin tinggalnya Pak? Warga negara asing ini sudah kita bekerja sama dengan imigrasi, mereka merupakan warga negara Nigeria yang sudah overstay selama lebih dari 1 tahun. Mereka bertempat tinggal di beberapa apartemen yang ada di Jakarta. Tapi ketika kita tangkap mereka sebagian 2 orang berada di Surabaya kita tangkap. Baik, terima kasih Kombes Pol Adi Ferdian, Kapolresta Bandara Suta atas informasinya.